Roh kebenaran, kembali kepada awal tadi, Allah itu roh, sembahlah dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran melalui Allah Roh Kudus. Itu roh, sembahlah dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian, nama kata lain adalah Salam sahabat yang terkasih. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat ilahi. Sangat ilahi. Apa itu, Pak? Menikmati Allah Tritunggal. Bagian pertama. Judulnya agak bombastis ya. Tapi itulah faktanya. Tapi sebelum kita membahas, kita akan menyaksikan satu pujian. Menikmati Allah Tritunggal. Saudaraku yang kekasih, sebelum dilanjutkan saya terbiasa. Saya bukan orang yang berteori ria. Saya terbiasa menikmati fakta. Suatu hari saya pernah makan daging buaya. Mungkin tidak banyak orang yang makan daging buaya, saudaraku. Saya makan di mana? Tidak jauh dari Cape Kennedy di Florida. Luar biasa, bukan? Saudaraku yang kekasih, saudara pernah mungkin memasuki bawah tanah makam Basilika Santo Petrus di Vatikan. Wah, itu jarang sekali boleh orang masuk. Kebetulan dari kedutaan Italia, saya pas mampir di sana, saya dikasih kesempatan untuk dapat jatah bisa masuk. Saya masuk ke dalamnya. Tetapi itu cuma contoh-contoh bahwa saya menikmati sesuatu yang jarang dinikmati orang banyak. Saya mengalami sendiri berjumpa dengan Yesus yang saya cari bertahun-tahun. Udah ditayangkan. Saudara bisa lihat kalau belum melihat. Saudara bisa menyaksikan kalau belum menyaksikan. Saudaraku yang kekasih, saya tekankan kembali. Menikmati Allah Tritunggal. Merasakan Allah Tritunggal. Berbahagialah Anda jika saya dan saudara lahir di zaman akhir atau akhir zaman. Apa itu akhir zaman, Pak? Akhir zaman adalah
sejak 2000 tahun yang lalu, tahun 1 sampai tahun 2020 sampai mendatang, itu namanya akhir zaman. Kenapa? Karena fasilitas yang Allah sediakan untuk yang disebut Allah Tritunggal itu setelah atau saat di akhir zaman. Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang, Pada saat itu. Dan sudah tiba sekarang. Lanjut. Bahwa penyembah-penyembah benar, perhatikan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan menyembah Bapa, Allah yang Maha Esa, dalam roh, saudara. Bukan tubuh alamiah, tapi tubuh rohaniah kita. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh kita yang menyembah, bukan tangan kita, bukan tubuh kita. Nanti akan ada kebenaran, tetapi masalahnya adalah satu, karena ada dosa dan kejahatan yang menghambat, maka Allah tidak bisa didekati kalau ada orang berdosa. Dan maka datang yang namanya Yesus Kristus, menghapuskan dosa dan kejahatan, sehingga Allah, akulah damai, Allah dapat damai dengan manusia. Kemudian kebenaran yang akan disampaikan oleh Roh Kudus, itu namanya Tritunggal. Saudaraku yang kekasih, itu fasilitas yang luar biasa yang hanya ada di dalam kerajaan Allah sejak 2000 tahun yang lalu, diproklamirkan oleh Yesus Kristus atau anak manusia. Saudaraku yang kekasih, kita tengok sebentar Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Jadi ada syarat bertobat supaya ada berdamai dengan Allah. Ayat 11. Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, dan dengan api. Itu bahasa ilahi, bukan saudara harus dibakar. Ya, itu bahasa ilahi. Matius 12 ayat 27. Kita baca supaya kita faham apa yang disediakan oleh Sang Allah Tritunggal. Matius 12 ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Lanjut. Ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau aku mengusir setan dengan Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang. Sejak 2000 tahun yang lalu kita tahu bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat dari dalam diri manusia. Tapi kita akan memulai dengan Allah yang Maha Esa. Ada yang mengenalnya Allah Bapa, itu adalah Allah yang Maha Esa. Allah yang disembah para penganut Taurat dan kitab para nabi adalah Allah yang Maha Esa. Kita mengakui juga kalau kita orang Kristen sama mengakui Markus 12 ayat 29 sampai 33. Yes, Allah yang Maha Esa. Artinya dalam Alkitab pun tertulis Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Nanti dilanjutkan sendiri. Tidak ada Allah selain Dia. Tidak ada Allah selain Dia. Allah yang Maha Esa adalah Allah yang Maha Pencipta. Maha Pencipta, sehingga jika ada makhluk yang lain dimanapun di bumi, di surga,
itu semuanya adalah ciptaan Allah yang esa. Ciptaan Allah yang esa. Tidak ada yang sama dengan Allah kita. Amin. Tidak ada yang sama. Saudaraku yang kekasih, Allah kita menciptakan makhluk begitu banyak jenisnya, berjuta jenis, bermiliar jumlahnya. Ini kadang-kadang orang nggak tahu jumlahnya bermiliar. Wahyu 5 ayat 11, jumlahnya kata-kata di situ adalah berlaksa. Sekarang ini miliar atau triliun. Wahyu 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Sebagian dibawa, perhatikan baik-baik, sebagian dibawa oleh Lucifer, ikut terseret oleh Lucifer ke bumi. Itu hanya sepertiga dari makhluk bintang, sepertiga dari makhluk matahari, sebutannya begitu, sepertiga dari makhluk bulan. Itu pun jumlahnya cuma sepertiga dari 3 jenis makhluk. Jumlahnya seperti pasir di laut. Saudara boleh hitung sendiri betapa banyaknya jumlah makhluk yang diciptakan Allah Sang Maha Pencipta. Lalu siapakah sebetulnya Allah yang Maha Esa? Yang pertama, Allah yang Maha Esa adalah Allah yang Maha Kehendak. Perhatikan baik-baik. Maha Kehendak, Maha Dinamis, Maha Kekal. Artinya dia tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Ya bukan maaf kata pakai kata nongkrong berhenti diem, tidak. Yohanes 5 ayat 17. Tetap bekerja sampai hari ini. Artinya Sang Maha Kehendak itu melakukan sesuatu terus. Mengkehendaki, merencanakan segala sesuatu. Karena Maha Dinamis. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Terus, maka aku pun bekerja juga. Yes. Diharapkan makhluk-makhluk dinamis juga bekerja seperti saya dan saudara. Kedua, Allah yang Maha Roh. Tadi udah dibaca. Allah itu Roh. Allah yang Maha Roh. Maha tinggi, tapi bukan tipe maha tingginya aja, maha tinggi dan maha sistem. Ini yang tidak biasa. Maha sistem. Nah, bagi manusia yang dewasa rohani, sekali lagi yang dewasa rohani dapat memakai kacamata ilahi yang tidak kelihatan untuk menyelidiki apa yang terdapat di dalam diri Allah. Jadi bagi manusia yang belum dewasa rohani, dewasa ilahi, maka itu rahasia Allah. Itu semua rahasia Allah. Tetapi mari kita tengok 1 Korintus 2 ayat 6-11. Perhatikan baik-baik supaya saya dan saudara memahami. Setelah memahami, merasakan. Maka tadi saya katakan menikmati Allah Tritunggal. Silakan. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yang telah matang, yang telah dewasa ilahi. Lanjut. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia, bukan teori-teori yang kita perdebatkan, bukan. Terus? Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Yes, bukan dari kesesatan, bukan juga dari Lucifer yang akan ditiadakan. Lanjut. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kita telah pelajari, saudara. Roh kita telah mempelajarinya. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya. Lanjut. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu rahasianya. Yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera,
oleh akal manusia, oleh pikiran manusia dapat disediakan Allah untuk yang mengasihi Dia. Itu rahasianya. Sehingga saudara nanti bisa menikmati Allah Tritunggal. Lanjut. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oleh Roh, saudaraku, Roh saudara dan saya udah kenal Allah sejak dahulu sebelum kita turun ke bumi. Sebelum Roh kita turun ke bumi, kita udah diajarin tentang hikmat ilahi. Lanjut. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Apa yang dapat terdapat dalam diri manusia? Selain roh manusia sendiri, Roh kita yang tahu, saudaraku. yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Selain Roh Allah. Itu tadi Tritunggal, yaitu Roh Allah atau Roh Kudus. Kita lanjutkan bahwa karena Allah itu roh, tadi udah dikatakan, harus difahami oleh roh manusia, bukan oleh akal kita, oleh logika kita, bahkan oleh panca indera kita. Tidak bisa. Saudaraku yang kekasih, Allah yang Maha Esa disebut Allah yang Maha Tinggi. Kenapa demikian? Karena Dia Maha Pencipta. Dan kita makhluk-makhluk yang ada itu cuma ciptaan. Maka jaraknya, mutu ilahinya jauh. Sehingga ada masalah. Tanda kutip. Adalah masalah komunikasi itu. Saudaraku yang kekasih, tidak bisa. Kalau saya ada anjing 6, ya, saya ajak bicara. Dia paling dikasih makan, dia tahu. Tetapi bicara yang lain tidak bisa. Itu baru saya dengan anjing. Juga demikian jaraknya, itu gambarannya jaraknya antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Makhluk-makhluk yang diciptakan dengan Sang Maha Pencipta, maka dikatakan Sang Maha Tinggi. Untuk itu, ya, seluruh makhluk manusia, seluruh makhluk ciptaan Allah tidak dapat berkomunikasi dengan Sang Maha Kehendak, Sang Maha Rencana. Mengetahui rencana Allah, hukum Allah, tidak tahu. Namun perhatikan baik-baik, ini yang jarang dibahas. Allah itu maha sistem. Saudara bisa dilihat manusia itu adalah gambar Allah, saya dan saudara gambar Allah. Lihat saja sistemnya. Ya, kita bisa enggak berjumpa tapi berjumpa karena kata-kata dan seterusnya dan seterusnya. Kita ini adalah gambar Allah. Jadi mudah untuk mencari Allah maha sistem. Kita ini ada sistemnya. Jadi sama sistem luar biasa. Jadi Allah itu kemudian memiliki sistem. Sistemnya kalau saya ngomong, sudah perhatikan bahwa yang saya ngomong adalah ketika saya ngomong tapi tidak keluar menjadi kata-kata ini tidak keluar menjadi makhluk. Tidak. Tapi perhatikan. Allah Bapa, Yohanes 1 ayat 1-2, Allah Bapa memiliki maha sistem. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata-kata saya itu nanti direkam, itu bisa terdengar. Itu sekarang ini mudah sebetulnya. Tetapi tidak jadi pribadi. Jadi rekaman yes, tetapi bukan jadi pribadi. Allah beda. Sang Maha Pencipta membuat sistem, yaitu firman-Nya kemudian menjadi pribadi. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mulanya bersama-sama dengan Allah. And then Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu menjadi pribadi yang bertugas melaksanakan kehendak Allah yang Maha Esa, menciptakan segala makhluk, segala sistem yang terkait di surga maupun di bumi. Ya, Kolose 1 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Sang Firman adalah menjadi pribadi.
kemudian hari disebut Yesus Kristus atau apapun nanti. Sekarang dijadikan difahami dulu bahwa dia adalah pribadi yang berasal dari firman. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu dilaksanakan oleh Dia, diciptakan oleh Dia. Yang merencanakan, yang mengkehendak Allah Bapa. Firman itu yang kemudian menjadi petugas, tanda kutip, menjadi pelaksana. Dan untuk Dia menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah yang bisa melihat Allah Bapa. No one. Ya, tidak ada satupun. Maka ada tugas yang namanya firman tadi untuk menggambarkan Allah yang tidak kelihatan, untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Kolose 1 ayat 19-20. Perhatikan baik-baik. Dia adalah apa yang disebut sebagai gambar yang menggambarkan Allah yang Maha Esa. Lanjut. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 15 coba. Ayat 15, Ia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah. Lanjut. Yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Tugas daripada apa yang disebut sebagai firman Allah adalah menghidupkan dan menerangi roh umat manusia. Roh saya, roh saudara. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Dia ada hidup. Dalam firman Tuhan itu, dalam firman ada hidup. Ya, dan hidup itu adalah terang dari roh manusia. Demikianlah firman tersebut dikenal oleh seluruh roh umat manusia sebagai anak domba waktu kita di surga dulu. Tatkala menjadi direktur, kita pakai pendidikan, penggemblengan, dan seleksi para calon anak Allah di bumi ini. Tentang jati diri ada tayangannya, saudara bisa lihat. Dikenal sebagai anak manusia 2000 tahun yang lalu. Firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Jadi ini yang kemudian merancaukan banyak orang yang melihat pakai akalnya. Ya, karena manusia kok disembah. Iya kan? Manusia, ya dia manusia 100%. Tetapi Allah 100%. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa, satu-satunya, artinya firman itu menjadi satu pribadi. Lanjut. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, demikianlah. Maka sang firman itu menjadi manusia untuk apa? Untuk memberi contoh. Untuk mengelola calon anak-anak Allah dan memberi contoh. Karena nggak mungkin dia menjadi gajah. Bisa mungkin menjadi gajah sebesar bumi ini lalu menjadi contoh. Tapi nyontohnya gimana? Orang kita manusia. Ya kan? Atau menjadi apa? Menjadi raksasa. Bisa. Tetapi nanti akan bilang, ya bisa kok, you raksasa. Saya kan manusia, ya harus menjadi manusia 100%. Maka firman itu yang adalah Allah sebelum menjadi satu dengan Allah, memisahkan diri dan kemudian menjadi manusia 2000 tahun yang lalu.
Tentu saja sekarang sudah bukan manusia setelah disalibkan menjadi yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Saudaraku yang kekasih, dia, saya akan sampaikan seperti apa dia sekarang. Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas, and then Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Seorang serupa anak manusia. Perhatikan baik-baik. Itu roh Allah atau roh Yesus Kristus yang ada di Firdaus sekarang. Lanjut. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Saudaraku, udah berbeda dengan manusia Yesus yang 2000 tahun yang lalu yang disalibkan. Lanjut. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Lalu Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. matanya bagaikan nyala api. Lanjut. Ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Itu menggambarkan kebesaran, kekuatan, dan luar biasa. Terus Di dalam perapian. di dalam perapian, dan Suaranya bagaikan desau air bah. suaranya bukan lagi seperti anak manusia 2000 tahun yang lalu yang lemah lembut. Lanjut. Ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. 7 bintang. Artinya seluruh malaikat terang dipegang oleh dia. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Itulah firman. Lanjut. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Sangat beda, bukan? Itulah roh Yesus sekarang. Roh Yesus Kristus sekarang. Lanjut. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, Jangan takut. aku adalah yang awal dan yang Aku akhir." adalah yang awal, yang diciptakan paling pertama. Tanda kutip ya, tanda kutip diciptakan. Tadinya firman itu yang pertama Allah Bapa, Allah sama kehendak lakukan, itu menciptakan sang awal tadi dan sang akhir. Lanjut. Ayat 18. Dan yang hidup. Yang hidup, saudaraku. Jadi Yesus manusia udah mati 2000 tahun yang lalu. Tetapi Yesus Kristus, roh Yesus atau apapun sebutannya, sang anak domba, saya menyebutnya demikian karena sang anak domba dikenal oleh roh saudara dan roh saya. Roh umat manusia kenal semua. Hanya ingat apa tidak, mau mengingat apa tidak, mau mengakui apa tidak, bukan urusan saya. Urusan saudara. Lanjut. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Perhatikan baik-baik. Memegang segala kunci maut Dan kerajaan maut. dan kerajaan maut. Itu dia fasilitasnya. Perhatikan, sekarang kita perhatikan, jangan Tritunggal dulu. Fasilitas untuk Dwi Tunggal. Aneh ya, fasilitas untuk Dwi Tunggal. Yohanes 14 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Fasilitas untuk Dwi Tunggal. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah, 1. Percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepada firman Tuhan. 2. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Roh kita akan gelisah kalau tidak memiliki Dwi Tunggal. Gelisah kenapa? Yohanes 5 ayat 24. Gelisah kenapa? Karena kalau kita mati, tubuh alamiah ini mati, maka rohnya bisa masuk siksa kubur, alam maut. Maka gelisah, setiap roh manusia gelisah yang belum memiliki, yang masih memiliki dosa dan kejahatan. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. 1. Mendengar perkataan Yesus Kristus Dan percaya kepada dia yang mengutus aku. percaya kepada Allah Bapa, Allah Sang Maha Esa. Ada 2 loh saudara, Dwi Tunggal. Terus
Ia mempunyai hidup yang kekal Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. tidak turut dihukum. Jadi ada dua. Surga kalau saudara percaya Allah Bapa dan Yesus Kristus, yaitu mendapatkan Firdaus karena tidak disiksa di alam maut. 1. Surga Firdaus. 2. Surga kekal. Sedangkan kalau saudara hanya percaya kepada Allah yang Maha Esa, yes, bisa masuk surga kekal kelak, tetapi harus dihakimi, harus masuk alam maut dulu, baru dihakimi pada pada pasca kiamat, lalu mungkin masuk surga. Itu bedanya. Ya, kita nggak bicara soal agama, kita bicara tentang iman tadi. Kalau percaya yang Maha Esa, maka kita tengok dulu deh. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Allah menghadapkan engkau pada hari ini Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tinggal pilih saudara. Keberuntungan dan kehidupan atau kematian dan kecelakaan. Lanjut. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Yes. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, berarti kan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditetapkannya. Dan berpegang pada perintah. Berpegang pada perintah. Ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Yes, di bumi maupun nantinya. Lanjut. Ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 18. Maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Yes, lanjut. Ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian. Jadi manusia dibebaskan. Silakan. Ya, mau percaya kepada Allah yang Maha Esa. Lanjut. Berkat dan kutuk. Percaya itu artinya melakukan perintahnya bla 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 tadi. Lanjut. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Jadi kok kenapa ada orang masuk neraka dibiarkan? Dia yang milih. Oke. Manusia itu sendiri yang memilih. Lanjut. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sudah ditawarkan. Kalau percaya kepada Allah yang Maha Esa, artinya saudara harus percaya pada lakukan firman-Nya, bla bla bla, perintahnya, hukumnya. Lanjut. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, kalau pengen mau masuk surga kekal. Mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu. Dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, sama. Nanti saudara bisa dilihat di Alkitab masing-masing, serupa, sama persis mungkin tidak, tapi serupa. Upaya untuk masuk surga kekal hampir serupa, mengimani Allah yang Maha Esa. Saudaraku yang kekasih, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu siapa Roh Kudus? Ya kan? Siapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah, kita baca Wahyu 4 ayat 5. Siapakah Roh Kudus? Mari kita lihat, kita dengan kacamata ilahi, waktu kita di surga kita sudah mengenal Roh Kudus. Silahkan. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala. 7 obor, 7 kata ilahi yang artinya tidak terhingga, menyala-nyala. Di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Allah itu roh. Ingat, ada tak terhingga banyaknya roh Allah. Ya iyalah,
Kalau ada bumi di bulat, yang menyembah dari Amerika berbeda dengan menyembah yang dari Indonesia, dari Cisarua, beda. Karena yang satu di bawah, satunya ke atas. Iya kan? Tetapi begitu banyak, nanti belum lagi yang di Mesir, belum lagi yang di Greenland dan seterusnya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, Allah sudah menyediakan apa yang disebut sebagai fasilitas di muka bumi. Manusia tinggal memilih. Mau Allah yang Maha Esa, silahkan. Mau Allah Tritunggal, tadi sudah dibaca, yang namanya Allah Roh Kudus. Perhatikan Wahyu 5 ayat 6, diulangin lagi. Allah Roh Kudus itu menyertai program ilahi menjadikan makhluk tua-tua menjadi anak Allah yang daftarin. Termasuk saya dan saudara berani turun ke bumi. Maka Allah Roh Kudus itu fasilitas yang diberikan kepada calon anak-anak Allah. Yes, Wahyu 5 ayat 6. Untuk apa? Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat tahta makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ada di antara kita. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Lalu fasilitas menikmati Allah Tritunggal sebelum bagian kedua esok mengenai benarkah Yesus itu Tuhan. Sekarang saya ingin sampaikan pada saudara, apakah benar Pak bisa menikmati Allah Tritunggal? Mari kita baca firman-Nya. Selain saya merasakan, banyak yang merasakan, karena itu maka kami tawarkan kepada saudara Yohanes 14 ayat 15. Perhatikan baik-baik. Tadi udah Tritunggal ya. Sekarang Tritunggal. Apa fasilitas yang bisa dirasakan oleh umat manusia yang memasuki kerajaan Allah yang disediakan oleh Yesus Kristus sejak 2000 tahun yang lalu? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai selama-lamanya. Lanjut. 17. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Kembali kepada awal tadi, Allah itu roh, sembahlah dengan roh kita. Nanti Tuhan akan memberikan kebenaran melalui Allah Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia. Ya, nggak bisa. Harus lahir baru, harus bla 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 bla. Dan sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang kekasih, mari kita menikmati apa yang disebut Allah tinggal di dalam Allah Tritunggal. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang mengasihi aku, perhatikan baik-baik. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lanjut. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Perhatikan Tritunggal, ya, perhatikan baik-baik. Dan kami akan datang kepadanya. Ini dia, kami. Lanjut. Dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan si manusia, roh si manusia. Lanjut. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 26 sebagai penutup.
Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus Tritunggal. Penghibur yaitu Roh Kudus. yang akan diutus oleh Bapa Yes. dalam namaku. Dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu Yang kepadamu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sehingga ayat terakhir, ayat 27. Ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kalau saudara tinggal dalam Allah Tritunggal, menikmati Allah Tritunggal, damai sejahtera ilahi yang berbeda dengan dunia. Lanjut. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hati kita tidak lagi, roh kita tidak lagi gentar dan gelisah, karena kita sudah dapat mendapatkan 2 surga. Tentang 3 surga akan kita sampaikan, kita bahas yang mendatang. Sekarang 2 surga, Firdaus dan surga kekal. Shalom. Kita berdoa bersama. Mari Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang menyaksikan kebenaran-kebenaran ilahi di dalam tayangan-tayangan ini. Engkau yang berikan damai sejahtera kepada anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu ini berada, supaya mereka faham kebenaran daripada-Mu dan datang kepadamu secara pribadi, sehingga banyak tuaian yang akan ditangkap oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus damai sejahtera menyertai anak-anak yang menyaksikan, memberitakannya kepada umat manusia di muka bumi ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa, shalom.